Jadi Boy, Bogor itu luar biasa. Saya Ya. dengan kota Bogor sangat dekat karena dulu saya waktu keluar dari Palembang, saya kuliah dulu di IPB ya. Ya, saya kuliah 2,5 bulan waktu itu perintis 2, matrikulasi. Bulan Mei saya udah kuliah di Bogor. Ya sebelum akhirnya saya melamar, masuk STAN dan diterima di STAN, saya pindah. Jadi saya sempat tinggal di Bogor. Tapi I miss Bogor gitu. Begitu saya masuk Jakarta, crowded gitu. Ya. Jadi menurut Bogor itu bagian yang sangat. Jadi Bogor itu Mel, secara sejarah juga luar biasa. Yes. Dulu bayangkan ya, Gubernur Jenderal Belanda, ya, dia sengaja memilih rumah pemukiman, walaupun kerjanya di Batavia adalah di kota Bogor, Buitenzorg, ya. Itu yang sekarang rumahnya itu, ya, yang sekarang menjadi istana presiden. Yep. Jadi he has reason, pasti dia punya alasan. Karena Bogor itu kotanya nyaman, ya luar biasa, dingin, ya, kemudian pemandangan bagus, hijau, banyak pohon, dan ada ketinggian yang tadi saya katakan ternyata kalau kita tinggal di daerah ketinggian itu very very good for health. Jadi sangat bagus untuk kesehatan. Ya, jadi menurut saya sih, saya aja lagi mempertimbangkan mungkin punya rumah untuk liburan gitu di Bogor gitu. Jadi menurut saya itu kenapa petinggi-petinggi kita tuh rumahnya banyak yang di Bogor ya? Iya, karena alasannya itu. Alasannya itu. Mungkin di Jakarta sumpek gitu ya, sumpek. Iya. Density-nya padat banget gitu. Iya, Density banget. Ya, jadi saya kan di YouTube saya kan selalu ada rapid question tuh. Wah. Untuk Boy dan Melanie, kalau milih ya tinggal di daerah padat ya di kota atau di daerah hijau dengan lingkungan yang asri tapi di luar kota seperti Bogor. Bogor. Dan do it then. Ya lakukan. Jadi menurut saya dengan sekarang COVID di mana kita work from home ya. Jadi kita berkantor pun ya tidak lagi di gedung-gedung gitu. Dan kita sekarang lebih enak itu ngobrol kan di alam terbuka kayak gini nih. Wah iya benar banget dan sih. Bogor boleh makan, boleh dine in gitu. Jadi jadi tapi dengan protokol yang ketat juga di sini ya Mas. Tetap dong 3M. 3M tetap. Yap. Wah emang iya sih. Mel, kegiatan apa aja sih setiap pagi? Aku siaran radio sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tiap pagi jam 6 sampai jam 10. Ke studio atau dari rumah? Ke studio, tapi sekarang memang dikurangin durasinya. Oke. Acara apa sih? Acara masih pagi-pagi, e-radio. Ya. Sendiri? Berdua, prime time, sama Riko Ceper. Oh, dengan Riko Ceper? Nggak bosan lo lihat Riko? Bosan banget. Riko sehari. Hai Mas Riko, mudah-mudahan lo nggak lihat. Ya Allah maafin ya. Dia jarang dia nonton beginian. Iya. Dia sibuk nyari duit juga. Iya benar. Riko lagi bikin YouTube juga Boy. Yoi, Riko Ceper Channel. Dan kalau Boy lo milih juga di daerah yang terbuka dengan lingkungan yang bagus ya? Pasti itu mah easy question. Mikir dua easy kali. Question. Very easy question. Kurang di Bogor. susah. Salah gue nanya. Iya, kegampangan itu mah. Jangan rapid question tuh jangan kayak gitu tuh. Boy, apa activity lo Boy? Sehari-hari. Right now? Ya. Right now bikin konten, ngunjungin rumah-rumah orang, terus undang-undang orang ke dalam mobil, ada konten namanya Nebeng Boy juga. Terus ya television stuff dan ya gitu-gitu aja lah. Nothing special. Mencari uang yang penting ya Boy. Iya, duit. Jangan sehari-hari. It's very fun lah maksudnya. Kalian kebayang nggak kayak misalkan kita membuat sesuatu, awal-awalnya it's so cool. Lama-lama it becomes like a job. Ya. Oke. Iya kan? Ya udah jadi kayak like a job. Iya sih Mas, kayak aku di lari ya Boy. Aku juga gitu Mas. Awalnya dari hobi, senang sampai akhirnya dibayar orang untuk lari gitu. Nah, kayak gitu lah. Dibayar dong. Kan aku jadi ambasador buat beberapa brand gitu. Itu dibayar sama mereka untuk pergi ke luar negeri, mereka semua yang support. Ih, luar biasa. Dan ditempel-tempel gitu ya? Tempel-tempel di baju. Yes. Enak banget hidup Kak Melania. Makanya lo mesti ikutan lari. Jadi dibayar untuk sehat. Exactly. Dan dibayar untuk melakukan apa yang gue suka. Iya. Right? Orang mah bayar untuk ke gym, bayar untuk panggil personal trainer. Ini dibayar untuk sehat. Alhamdulillah, berkahnya aku. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa kayak gitu ya. Hidup lebih sehat, itu penting banget. Siapa yang bayar gue nanti? Aku. Pakai kasih sayang ya. Oke, baik. Kita punya ini teman gue nih, sahabat saya lama gitu. Kita akan banyak bertanya-tanya tentang apa yang kita obrolin
hari ini. Ya saya akan undang nih, Melanie juga kenal karena kita juga kenal lama Boy ya. Pak Sarip Benyamin, Direktur Sumarekon. Yes. Hai Pak Ben, kita manggilnya Pak Ben. Pak Ben. Pak Ben. Halo, ini halo, masih muda halo. banget nih, milenial banget. Hai Pak Ben. Halo, halo. Hai Pak Ben. Halo. What's up? Pagi Halo. Pak Ben. Pagi. Iya. Apa kabar Pak? Luar biasa. Wih, pemandangannya keren banget di belakang ya. Iya, luar biasa. Walaupun agak berkabut-kabut. Iya, beda sama pemandangannya itu, backgroundnya Boy itu. Pak Ben, tenang. Ini kan green screen. Nanti aku rubah deh jadi Astri. Siap. Bisa. Pak Ben. Pak Ben di mana? Kok pakai masker, Pak Ben? Iya, saya ini soalnya di ruangan ber-AC, terus tadi dengerin Melanie harus apa, tapi 3M ya. Di sini ada kru kamera, jadi harus pakai masker. Kalau Helmi kan di udara terbuka tuh. Iya. Kita kan sesuai anjuran Menteri Kesehatan ya, anggap semua yang di sekeliling kita ini juga lah. OTG. Kita jaga jarak juga kok. Kita jaga jarak. Saya menjaga semuanya dari Melanie. Ya. Siap. Pak Ben, kenapa sih Sumarekon milih Bogor, Pak Ben? Nah, sebenarnya tadi udah dijawab ya, saya dengerin ya. Jadi Bogor tuh memang luar biasa ya, banyak sekali positifnya. Dan memang kebetulan kan gini ya, jadi Sumarekon kan udah punya tuh di Kelapa Gading, punya di barat Jakarta itu Sumarekon Serpong, punya di timur Jakarta itu Sumarekon Bekasi. Nah, owner Sumarekon ini sebenarnya cita-citanya udah lama nih. Pengen punya sesuatu masterpiece di selatan Jakarta. Cuman cita-citanya udah lama, kesampaiannya 2020 ini. Oke. Ya, karena barang-barang yang bagus pasti nggak gampang dapatnya. Oh, gitu ya. Jadi, terus kenapa kalau ngomong di selatan Jakarta, itu Bogor, kenapa lokasi Bogor kan gede banget, ada kota, ada kabupaten, kenapa di lokasi ini Pak Ben? Ya, jadi kita memang ini 8 tahun yang lalu kita ketemu dengan Imora Motor Group yang memang sudah punya lahan di sini. Waktu itu lahannya kurang lebih 250 hektar dan menurut kita tuh lokasinya ideal sekali karena memang dia bersisian langsung sama kota Bogor. Oh, nempel ya? Nempel. Jadi dia hanya dibatasi jalan tol Jagorawi, dia tuh nempel sekali. Jadi kalau kota Bogor tuh baratnya Jagorawi, kalau Sumarekon Bogor ini timurnya Jagorawi. Jadi tinggal underpass saja udah nyambung tuh. Nah, menurut kita itu penting sekali tuh lokasi itu kalau nempel. Karena kita kan pengen bikin kota mandiri ya. Kota mandiri itu kan pasti harus ada pengunjung ya, harus ada penghuni, ada pengunjung. Nah, dengan kondisi Bogor yang saat ini cukup padat ya, bahkan sangat padat ya. Jadi itu pas sekali tuh untuk apa kita bangun sebuah kota mandiri. Oh, gitu. Pak Ben, menyiapkan sebuah infrastruktur atau gini deh, saya balik untuk mencari kawasan karena Sumarekon tuh selalu bikin kota kan, kayak Bekasi bikin kota, di Makassar juga begitu. Mencari 500 hektar itu tidak gampang kan, Pak Ben? Apalagi memikirkan aksesnya harus bagus. Yang disiapin pasti banyak banget kan, Mas Helmi ya? Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, kita 2003 ketemu dengan Honda Imora Motor. Kenapa 2020 ini baru launching? Artinya memang sangat tidak mudah. Jadi kita selama 8 tahun ini tadi nyiapin dari 250 hektar menjadi 500 hektar. Karena untuk sebuah kota mandiri, itu luasnya yang ideal kurang lebih 500 hektar. Nah, berikutnya kita harus nyiapin juga akses. Akses nih kira lebih kita siapin dalam 5 tahun nih. Akses tol langsung ya. Kita namanya pintu tol Bogor Selatan. Jadi kurang lebih 8 tahun nih, luar biasa sekali. Wah, hebat ya. Jadi udah dari lama sampai sekarang baru benar-benar fixnya ya. Iya, jadi nggak gampang tuh Boy untuk bikin ini. Beda sama Helmi Yahya bedah rumah semalam selesai. Tapi kalau bedah kawasan, bedah sebuah kota mandiri, Pak Helmi, acaranya 8 tahun nih. Bener. Pak Ben, tadi kan udah sempat ngomongin masalah harus bikin akses jalan tol, dan dari 250 hektar jadi 500 hektar. Apalagi sih kalau untuk membangun sebuah kota kayak gitu ya, untuk Sumarekon Bogor sendiri deh ya,
kalau nggak di-compare sama yang lain, tantangan apa yang ada gitu? Ya, tantangan tadi itu, pembebasan tanah itu sulit sekali. Terus terang sulit sekali. Makin ke sini makin sulit, makin tidak mudah. Coba kita perhatiin aja, dalam 5 tahun terakhir, mana ada kota mandiri yang muncul ya, hampir jarang sekali. Karena memang kita sebagai developer tuh kesulitannya di situ. Beda sama misalkan pabrik kue ya, itu bahan bakunya mau pemesanan banyak tinggal beli bahan baku gampang ya. Tapi kalau developer tuh memang kesulitan terbesar adalah menyiapkan bahan baku, itu satu, kedua menyiapkan akses. Itu 2 hal yang paling sulit tuh. Jadi kalau pengen jadi developer itu harus belajar 2 hal tadi itu. Bagaimana menyiapkan lahan dalam luas yang cukup, ya di samping tentunya butuh dana yang luar biasa ya. Karena 8 tahun tuh kan uang ditumpuk terus tuh, digulung terus istilahnya. Benar. Jadi napas tuh harus panjang nih. Kalau bicara lari, ini lari maraton nih. Benar. Benar, Pak. Mas Helmi nggak mau jadi... Kalau habis napas tahun ke-5, tahun ke-6 kan nggak jadi nih. Jadi developer tuh memang yang bagus adalah napasnya harus panjang. Oh, Mas. Okay. Jadi benar-benar harus nyiapin lahannya benar-benar siap, 500 hektar, ada akses. Oke. Tapi Pak, congrats ya, akhirnya udah jadi. Saya sih main properti juga, thank tapi you. nggak kayak Sumarekon lah. Kalau Sumarekon itu, wah, gila sih. Udah 40 berapa tahun, Pak Ben? 45 tahun, Mas Helmi. Dan konsentrasi Sumarekon itu hanya konsentrasi di pembangunan properti. Yes. Nggak pernah ada bisnis di luar properti, boy. Exactly. Dan very committed gitu loh. Jadi nggak cuma ngebangun doang, tapi juga bikin lingkungannya hidup. Itulah yang membuat nama Sumarekon itu menjadi jaminan mutu. Dimanapun dia bangun, orang tidak pernah meragukan. Pak Ben, kalau ini kan agak... Tadi saya masuk melalui tol Bogor Selatan itu ya, walaupun dibuka, tadi kita lewat sana ya, Melani juga gitu ya. Kan konturnya kan agak berbeda dengan kota-kota Sumarekon yang lain. Karena ini kan banyak, ada jurang, ada bukit hilly gitu. Ya? Hilly, very hilly gitu. Keren, tetapi kan buangnya banyak Pak Ben. Iya, jadi itu tantangan lagi tuh. Jadi memang satu ya, kalau bicara developer itu kan bicara beli bahan baku itu tanah, terus berapa sih yang bisa jadi apa? Ya ibarat kalau kita mau bikin sate kan gitu ya, bikin misalkan restoran mau bikin sate, beli ayamnya berapa kilo, jadi satenya berapa kilo. Nah, kalau di dunia developer itu misalkan kita punya lahan 100 hektar, itu kalau di dataran rendah umumnya jadi dagingnya itu, jadi yang bisa dijual 60%. 60%. Jadi kalau 100 ya 60 hektar bisa kita jual. 40 hektarnya itu untuk jalan, untuk saluran, untuk hijau dan sebagainya ya. Untuk utilitas, untuk sarana. Tapi kalau di Bogor ini memang ada satu hal tuh masalah peraturan, kedua juga tadi yang Pak Helmi sampaikan tuh masalah kontur. Dagingnya tuh hanya 38%. Jadi 72% jadi sarana, prasarana dan pemandangan nih Pak Ben. 62 Pak Helmi. Nah, 62. Iya. Nah, jadi harga buat developer tuh sebenarnya cukup berat ya, karena dari 100% hanya 38% yang jadi daging. Masih ada plusnya lagi nih, Plusnya adalah untuk pembangunan infrastruktur pun biayanya jauh lebih tinggi dibanding dataran rendah. Tapi jadi di sisi developer tuh sebenarnya bebannya cukup berat. Tadi itu dagingnya hanya 38%, penyiapan infrastrukturnya jauh lebih berat. Di mana-mana harus kita bikin penguatan dan lain sebagainya. Ada jembatan. Tapi biasanya kalau ada yang berat, pasti ada yang diuntungkan kan. Nah yang diuntungkan adalah pembelinya nanti. Itu dia. Iya dong, pasti dong. Kalau kita masaknya berat, pasti makanannya enak ya. Iya. Jadi lebih banyak ruang terbuka di sini Pak Ben ya? Jauh lebih banyak. Kalau saya hitung tuh kira-kira dibanding dengan dataran rendah itu 2,4 kalinya. Wow. Saya pernah dengar Pak Ben di sini ada dikelilingi oleh 4 gunung ya Pak Ben? Betul. Jadi ini kondisi alam di sini luar biasa ya. Ketinggiannya tuh 300 sampai 500 meter dari di atas permukaan laut. Jadi itu pasti sejuk, pasti juga lebih sehat. Anginnya semilir, nah lebih sehat. Nah, yang hal kedua
dikelilingi oleh 4 gunung. Jadi ada Gunung Pancar, Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Salak. Jadi nengok kiri gunung, nengok kanan gunung, ke depan gunung, di belakang kita gunung juga. Gila, mau di mana beli rumah dapat gunung ya? Gunung Sari. Gunung Sari, bener. Gunung Sari lu kemana aja udah gunung udah. Bener, cuma di sini yang dapat 4 gunung coba. Oke. Aduh, jadi harga rumahnya kebayang mahal dong ini. Ya Pak Ben? Baru mau ngomong. Moga nggak mahal-mahal banget, mau beli gua. Pasti mahal banget dong harga rumahnya. Catat Pak Ben, ada yang mau beli.